Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyakkan amal. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi SAW. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahab miluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah, yang artinya engkau membantu seseorang dalam kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barang ke atas adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Ini dihadiskan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang keduanya adalah dari Tirmizi, tabasumuka fi wajhi akhiyaka laka shadaqah. Artinya senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita diberikan kepada orang yang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara yang kita, maka kita masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus. Di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana diperintahkan untuk menjauhi diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 96, "Wa man yuqashuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan artinya, dan siapa yang pelihara dari kekikiran dirinya memiliki orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhi diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang dimana adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka orang sungguh Allah adalah orang yang beruntung. Oleh karenanya itu begitu penting kita untuk melihat pada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil, termasuk seseorang tidak orang yang bakhil dia sudah merasakan berinfak, bersedekah, padahal dia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil itu di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan, seperti zakat mal, yang itu untuk zakat mal, kemudian yang memberikan nafkah kepada keluarga dan semua wajib ditanggung. Maka itu masuk dalam melaksanakan ibadah tersebut. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, yaitu dapat oleh Al-Bukhari, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yura baina khaiha bisyawtibahi kama yura baina ahakum falawa, yang artinya sesungguhnya Allah akan menerima sedekah dengan tangan kanannya, kemudian menyumbangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kedua kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW atas orang-orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan didapatkan pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seorang bersedekah dengan 1 biji kurma ternyata dapat diganti oleh hari kiamat sebesar gunung. Dan yang demikianlah akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala ternyata didapat pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita tentang sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha menyempati Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyempatkan Nabi Muhammad SAW, yang diambil dari hadis Bukhari dan Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azwada nasi wa azwaja ma yakunu fi Ramadan hiya yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fil alaihi min Ramadan faida risuluhul Quran wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwaru bil khairi min naro mursalin, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran. Kala itu dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, bagikan angin yang tertiup. Bahwa Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang paling baik, dan Rasulullah SAW semakin baik lagi tatkala berada di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang menembus dengan kencang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang, tanpa ada rintangan, tanpa ada terhalang. Begitu Nabi SAW memberikan sedekah, melakukan sedekah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bersedekah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah 267, anfiqu min toyabati makasabtu, yang artinya nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal. Yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diambil dari Imam Muslim, innallaha thayyaba la yuqbalu illa thayyaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik yang kita dapatkan dengan cara yang benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak bersedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuatnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Kita dapat pula para sahabat mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang surat Al-Imran ayat 92, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tahibbun, yang artinya kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Maka kita didapatkan Abu Bakar radhiyallahu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapat kembali Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu, beliau menyimpulkan pasukan perang yang lengkap dengan semuanya dari hartanya, dari infaknya, dari sedekahnya.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat tadi seorang sahabat memiliki harta yang banyak dan tatkala mendengar ayat tersebut bahwa tidaklah sampai seorang kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dia cintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid, harta kebun yang ada di depan masjid, dan kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW menginfakkan kebun tersebut. Subhanallah, bagaimana contoh dari para sahabat, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tatkala datang dengan membawa barang dagangan yang begitu banyak sampai di jalan Madinah, semua terpenuhi dengan barang-barang dagangan beliau radhiyallahu, maka tatkala itu ditawar oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan apa yang lebih berani dari itu semuanya, dan teruslah demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedekah yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, yang mudah-mudahan semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih semangat untuk bersedekah dari bulan suci Ramadan yang mulia ini, yang dilipat pahalanya kita semuanya. Akhirul kalam bila sabil haq fasabil qamirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di on kan?